behind Vachana. Untuk Rafael strike menembak, mengenai bola. Equalises for Indonesia. What a sensational move that was by Tim Garuda. Alasan mulia pemain keturunan ini mau bertemu dengan Indra Syafri untuk peluang naturalisasi timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Dion Marks menjadi salah satu pemain yang bertemu dengan pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri. Indra Syafri berkunjung ke Belanda guna pencarian bakat pemain keturunan demi membela timnas Indonesia. Dion Marks bersama 4 pemain keturunan lainnya bertemu dengan Indra Syafri di salah satu restoran milik orang Indonesia. Dion Marks mengaku tertarik dengan ajakan Indra Syafri untuk bertemu dan berbicara soal potensi bergabung ke timnas Indonesia. Dion Marks mengaku terbuka dengan tawaran tersebut. Sebagai pemain berdarah Indonesia dari sang ayah, Dion Marks ternyata bercita-cita membela tanah air. Awalnya aku dihubungi oleh Fardi Bahdim, kemudian dia menghubungi ayahku. Kita juga saling kontak mulai sekarang dan semoga kita akan ke arah yang benar. Tentu aku sangat tertarik, itu cita-citaku dan semoga akan terwujudkan. Menurutku timnya akan menjadi semakin kuat. Aku berharap bisa menghasilkan sesuatu yang indah untuk Indonesia, ujar Dion Marks. Ini pertama kalinya Dion Marks dihubungi oleh pihak PSSI dan bertemu dengan Indra Syafri. Dia pun ingin mengenal timnas Indonesia lebih jauh. Dion mengaku punya alasan sendiri untuk mau membela timnas Indonesia. Menurutnya apa yang dilakukan para pemain sebelumnya seperti Rafael Struyck, Ivar Jenner, Justin Hubner dan lainnya adalah sesuatu yang mulia karena membela negara dari negara asal orang tuanya. Aku sangat senang melihat itu karena pemain-pemain memilih negara di mana orang tua mereka lahir. Aku juga mendukung itu. Banyak pemain lain juga memilih timnas Belanda karena mungkin lebih bagus untuk karir. Tapi menurutku lebih indah memilih negara di mana orang tua kita lahir. Jadi aku sebenarnya senang, jelas Dion Marks. Elkan Bagot cuek lakukan hal ini usai diserang netizen karena timnas Indonesia gagal ke Olimpiade Paris. Elkan Bagot, pemain timnas Indonesia yang tengah dalam sorotan setelah kegagalan timnas Indonesia dalam upaya lolos ke Olimpiade Paris. Ketika timnas Indonesia U23 menghadapi Guinea dalam laga playoff Olimpiade dan kalah dengan skor tipis 0-1, Elkan Bagot tak bermain. Meskipun sebelumnya telah memberikan kontribusi penting untuk Ipswich Town dan Bristol Rovers, Elkan Bagot absen di laga tersebut. Terkait absennya tersebut, Elkan Bagot memilih untuk mengunggah foto-foto liburannya di Maladewa bersama pasangannya, sambil memilih untuk tidak membuka kolom komentar dalam unggahan tersebut. Ini bukanlah kali pertama Elkan Bagot absen dalam pertandingan bersama timnas Indonesia. Sebelumnya, ia juga absen dalam pertandingan melawan Vietnam pada bulan Maret karena cedera. Meski demikian, Elkan Bagot masih memiliki kesempatan untuk kembali membela timnas Indonesia saat menghadapi Irak dan Filipina dalam babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia yang akan menghadapi Irak dan Filipina. Terungkap ini kemungkinan klub baru Jairo Ridewal usai hengkang dari Crystal Palace. Pemain keturunan Indonesia Jairo Ridewal telah resmi akan meninggalkan Crystal Palace. Kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2024. Dengan begitu, Jairo Ridewal tentu harus mencari klub baru setelah hengkang dari tim yang telah dibelanya selama 7 tahun tersebut. Namun berdasarkan rumor yang beredar, Jairo Ridewal kabarnya diminati oleh tim Premier League lain yaitu Brighton. Akan tetapi belum ada kabar terbaru terkait rumor yang menyatakan pemain yang digadang-gadang akan memperkuat timnas Indonesia ini akan bergabung ke klub tersebut. Di sisi lain, malah ada rumor baru yang muncul menyebutkan bahwa ia sudah bertemu dengan salah satu manajer tim Premier League. Hal itu disampaikan oleh akun X @samreport. Menurut akun tersebut, Jairo sudah melakukan pertemuan secara personal pada minggu lalu dengan Erik ten Hag, manajer Manchester United. Tidak diketahui apakah pertemuan tersebut ada maksud bahwa Erik ten Hag tertarik untuk merekrut Jairo musim depan. Namun ada kemungkinan Jairo akan berlabuh ke Manchester United untuk musim depan. Shane Patinama sudah tiba di Indonesia, nantikan panggilan Sintayong untuk laga versus Irak dan Filipina. Pemain KSU Shane Patinama telah tiba di Indonesia atau tepatnya di Bali sambil menantikan panggilan timnas Indonesia. Hal ini diketahui lewat unggahan sang pemain di Instagram pribadinya. Ia menunjukkan peta Pulau Bali serta merepost unggahan kekasihnya.
kemungkinan Shane Patinama berlibur terlebih dahulu di Bali bersama pasangannya sambil menanti panggilan timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Shane Patinama telah menyelesaikan musim bersama KS Eupen. Sayangnya KS Eupen harus terdegradasi ke kasta kedua Liga Belgia musim depan. Mereka gagal bersaing dalam playoff degradasi Liga Pro Belgia musim 2023-2024. Dalam unggahan sebelumnya, Shane Patinama menunjukkan kesedihan tak bisa membawa KS Eupen bertahan di kasta tertinggi. Shane Patinama kemungkinan besar akan dipanggil ke timnas Indonesia untuk 2 laga Juni mendatang. Timnas Indonesia akan melawan Irak dan Filipina masing-masing 6 dan 11 Juni dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Shane Patinama adalah pemain yang mampu mencetak gol ke gawang Irak dalam laga 2023 lalu. Pada FIFA Matchday Maret 2024, Shane Patinama tidak dipanggil karena mengalami cedera, sehingga ia berlibur di Bali juga agar bisa melakukan adaptasi cuaca, mengingat terakhir kali bermain di Indonesia adalah tahun lalu. Sintayong jawab peluang Martin Paes, Kelvin Verdong, dan Jean Ravens perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dalam waktu dekat. Skuad Garuda bakal menghadapi Irak dan Filipina. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menjawab kemungkinan 3 pemain keturunan membela timnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka yaitu Martin Paes, Kelvin Verdong, dan Jean Ravens. Martin Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia pada akhir April lalu. Namun, kiper FC Dallas itu masih membutuhkan lampu hijau dari otoritas dunia untuk memperkuat timnas Indonesia. Sementara itu, Kelvin Verdong dan Jean Ravens masih dalam proses naturalisasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat menyatakan harapan supaya keduanya dapat diambil sumpahnya pada akhir bulan ini. Jadi, saya tidak bisa kasih jawaban pasti karena harus hati-hati. Memang sudah sumpah Paes, tapi harus kita lihat nanti situasinya akhir Mei 2024 bagaimana. Mohon doanya dari fans sepak bola Indonesia agar ketiganya bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni 2024, ujar Sintayong. Respect sebesar-besarnya dari Ilaik Moriba untuk Rafael Struijk dan timnas Indonesia U23. Respect sebesar-besarnya disampaikan oleh Ilaik Moriba untuk Rafael Struijk dan timnas Indonesia U23. Bintang Guinea itu menyampaikan respect tersebut lewat komentar di akun Instagram pribadinya. Seusai duel yang berlangsung cukup sengit antara Indonesia dan Guinea ini, Ilaik Moriba tampaknya mulai menjalin relasi yang cukup baik dengan penyerang andalan timnas Indonesia Rafael Struijk. Sebab saat Moriba mengunggah sebuah foto di akun Instagramnya, Rafael Struijk turut meninggalkan komentar. Gelandang Getafe ini pun memberikan respon yang cukup hangat untuk striker Garuda muda itu. Awalnya Rafael Struijk meninggalkan komentar berupa emoji api dalam unggahan Moriba. Pemain kelahiran 19 Januari itu pun menyampaikan rasa hormatnya terhadap Rafael Struijk dan juga Indonesia. Teman baikku, respect sebesar-besarnya untuk kamu dan juga negaramu, tulis Ilaik Moriba yang membalas komentar dari Rafael Struijk.